Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Beritahu Yesus. Jadi, setiap ketika kita menghadapi persoalan, jangan berhenti hanya sampai ketika kita menangis saja. Tapi kita mau beritahu Yesus, ya. Persoalan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari di dalam hidup kami banyak persoalan, kesulitan, ketidakmampuan kami untuk menghadapi di hadapan kami. Tetapi hari ini kami semakin diyakinkan sehingga ketika di dalam segala kesusahan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami akan memberitahu kepadamu. Tolong kami ya Bapa, sehingga hari ini kami lebih mengenal cinta kasih-Mu melalui kepemimpinan Nehemia. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang dapat kami percayai. Sebagaimana Engkau menolong di dalam kehidupan Nehemia, maka Engkau juga akan menolong hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan membuat Nehemia berhasil. Nats Alkitabnya dari Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 10. Kita simak baik-baik bacaan yang akan Ibu baca ini. Pada bulan Nisan tahun 20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut satu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok dan pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat
dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan bagi orang Israel. Nah, kita lihat bersama-sama satu peristiwa yang unik sekali ya. Saat pertama Nehemia mendengar bahwa Yerusalem dan orang-orang Israel itu menderita, yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia bersedih, dia berdoa. Sekarang kita juga melihat hal yang sama. Pada waktu dia datang kepada raja dengan muka yang muram, yang biasanya itu dia wajahnya selalu ceria ya. Mungkin kalau kalian lihat seperti wajahnya Ibu Naomi, selalu ceria ya. Nah, Nehemia juga begitu, wajahnya selalu ceria. Tetapi hari itu ketika dia mengantar minuman kepada raja, ternyata Nehemia wajahnya berbeda. Wajahnya begitu tampak sedih, sehingga raja bertanya, "Kenapa mukamu muram? Pasti kamu sedang sedih ya." Di dalam ketakutannya itu, di dalam kesusahannya itu, apa yang dia lakukan? Dia kembali berdoa. Ini menunjukkan bahwa Nehemia sangat mengandalkan Tuhan, sangat dekat dan percaya kepada Tuhan ya. Nanti kita akan melihat lagi juga di dalam peristiwa yang lain bahwa Tuhan juga menyertai Nehemia. Tuhan senang jika kita mendekat kepadanya, jika kita menceritakan semuanya kepadanya, jika kita memberitahu Yesus tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Tuhan mau kita selalu dekat kepadanya, kita boleh bermanja-manja kepadanya. Bukankah kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bisa memanggil Allah itu Papa kita. Dia itu Papa yang baik. Kita pasti selalu kalau misalnya membutuhkan sesuatu, ada masalah, kita akan ceritakan kepada Papa atau Mama kita. Demikian juga terhadap Tuhan. Kita tahu bahwa Dia menjadi Papa kita kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa katakan kapan saja, itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dalam bacaan tadi kita juga melihat bahwa Nehemia itu pasti seorang pegawai yang sangat baik, sehingga raja begitu memperhatikan dia. Orang-orang yang sungguh dekat Tuhan pasti akan baik di dalam sikap maupun tindakan seperti Nehemia ya. Sampai ketika dia minta izin untuk pergi ke Yerusalem memperbaiki bangunan, diizinkan oleh raja. Dan kemudian raja itu bertanya, "Kapan kamu pulang?" Kalau seandainya Nehemia adalah bukan seorang pegawai yang baik, pada waktu dia akan pergi, raja itu pasti senang sekali dan dia bilang, "Cepat-cepat pergi saja dan tidak usah pulang." Tetapi karena Nehemia adalah seorang pegawai yang baik, maka ketika raja dia ingin minta izin kepada raja, raja bertanya, "Kapan pulang?" Raja juga ingin cepat-cepat kembali bertemu dengan Nehemia, dan kemudian Nehemia kembali bekerja menjadi pelayan juru minuman raja. Mulai dari berapa lama Nehemia minta cuti, kemudian Nehemia juga meminta surat yang banyak sekali. Karena nanti Nehemia di dalam perjalanannya itu akan bertemu banyak penguasa. Tetapi kalau raja sudah memberikan izin, kemudian di bawah-bawahnya pasti akan selesai, mudah selesai, bisa tertata dengan baik. Kemudian Nehemia juga meminta kebutuhan bahan bangunan yang begitu banyak, bukan cuma bagi bait Allah, bagi benteng kota, tetapi juga bagi rumahnya yang kelak kalau dia pulang, dia akan tinggal di rumah itu. Dan ternyata raja mengabulkan semua permintaan Nehemia. Hal ini terjadi karena tangan Allah yang murah melindungi Nehemia. Berbahagialah orang-orang yang menjadi kesayangan. Kesayangan siapa? Kesayangan orang tua, kesayangan bapak ibu guru, terlebih menjadi kesayangan Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi kesayangan? Yang pasti sama seperti Nehemia, dia berusaha taat kepada Tuhan. Makanya dia bisa menjadi kesayangan Tuhan.
Dia menjadi pekerja yang baik bagi raja. Makanya dia menjadi kesayangan raja. Kalau di antara kita sebagai murid-murid yang taat kepada Bapak Ibu guru, pasti bisa menjadi kesayangan Bapak Ibu guru. Kalau kalian menjadi anak yang baik, juga pasti akan menjadi kesayangan mama dan papa, ya. Meskipun setiap kita memang harus adil, menyayangi semua anak-anak dengan cara yang sama. Tetapi kalau anak itu taat, maka pasti dia akan disayang, ya. Dan kita melihat ketika dia menjadi kesayangan Tuhan, semua yang dikerjakan oleh Nehemia berhasil. Siapa yang ingin berhasil seperti Nehemia? Jadilah kesayangan Tuhan. Bagaimana menjadi kesayangan Tuhan? Dekatlah kepadanya. Bagaimana kita dekat kepada Tuhan? Dengarkan firman-Nya sungguh-sungguh dan beritahu Yesus apa saja yang ada di hatimu, di dalam pikiranmu, lalu berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dengan satu penyerahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu. Hari ini kami diberitahu melalui kebenaran firman-Mu, bagaimana tangan-Mu yang penuh kemurahan itu menyertai di dalam kehidupan Nehemia. Nehemia yang selalu memberitahu kepadamu di dalam segala persoalan, di dalam segala ketakutan dan kekhawatirannya. Ajar kami juga seperti Nehemia yang mau dekat kepadamu. Demikian juga ya Bapa, tolong kami sehingga di dalam hidup kami mau menjadi anak-anak yang disayang, baik oleh orang tua kami, Bapak Ibu guru kami, terlebih oleh Engkau sendiri. Tolong kami sehingga kami menjadi anak-anak yang taat ketika kami ada di rumah bersama dengan orang tua kami, sehingga di dalam cara belajar kami bersama-sama dengan orang tua, di dalam tingkah laku kami sungguh-sungguh menyenangkan hati orang tua karena kami menjadi anak-anak yang taat. Tolong kami juga ketika kami belajar dari jarak yang jauh dari Bapak Ibu guru kami. Beri kami hati yang taat sehingga kami mau taat kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, baik oleh Bapak Ibu guru kami maupun oleh sekolah kami. Tolong kami sehingga kami dapat mengerjakan semua tugas dengan baik. Kami menjadi anak-anak yang pintar. Terlebih ya Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat kepadamu, menjadi milik kesayangan-Mu, karena Engkau yang memilih kami, karena Engkau yang melayakkan kami. Tolong orang tua kami hari ini, berkati mereka ya Bapa di dalam segala usaha, di dalam segala kerjanya, untuk mencukupi kebutuhan kami maupun kebutuhan sekolah kami. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati dari Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo yang kami cintai. Demikian juga Engkau memberkati Gubernur kami, supaya dengan hikmat-Mu dia dapat memimpin DKI Jakarta dengan baik. Kami juga ingin menyerahkan tetangga kami, kanan kiri, orang-orang yang ada di sekeliling kami dalam kesulitan. Mari Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan Engkau buka jalan bagi mereka, sehingga mereka dapat memperoleh penghidupan yang layak di masa yang sulit ini. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat ya nak, tetap dengan sukacita menghadapi setiap hari, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati.